Ya, Oke. silakan, Dian. Oke, baik. Salam Bapak Ibu sekalian. Shalom. Ya, puji Tuhan hari ini kita kembali eh, beribadah. Kita kembali beribadah untuk memuliakan Tuhan. Lalu sebelum kita mengakhiri dan berdoa, kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan untuk meneguhkan pertemuan kita pada malam hari ini. Ya. Sebelumnya, apakah saya bisa diberikan akses untuk share screen? Terima kasih sebelumnya. Oke. Oke, terima kasih. Baik, ini dia. Jadi oke, pokok pembicaraan kita malam hari ini adalah iman simsalabim. Ya. Iman simsalabim. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, terkadang iman itu menjadi alat untuk kita menghasilkan sesuatu. Atau secara ringkasnya begini, terkadang iman itu kita buat untuk memperkaya diri kita. Ya. Sehingga ketika orang menjadi seorang Kristen, ketika dia rajin ke gereja, ketika dia rajin berdoa, lalu dia mengklaim dirinya adalah seorang yang beriman. Ya. Lalu kita mulai menggunakan iman itu seolah-olah itu bisa mengstimulus diri kita untuk bisa mengklaim hal-hal dalam pemahaman secara alkitabiah, Bapak Ibu, iman itu bukan untuk mengklaim. Karena sudah jelas di dalam Alkitab dikatakan bahwa iman itu adalah alat untuk keselamatan, bukan alat untuk mengklaim. Nah, kebanyakan orang Kristen pada saat ini sudah Bapak Ibu saudaraku sekalian, bahwa iman itu seperti simsalabim, jadi Kristen beriman. Itu salah, Saudara. Orang yang menjadi Kristen itu tidak langsung beriman. Itu tidak langsung beriman. Lalu ada begitu banyak perdebatan di dalam kekristenan, bagaimana seorang yang bertobat menjadi seorang Kristen, apakah dia sudah dikatakan beriman? Buat saya belum. Karena jelas Efesus mengatakan bahwa iman muncul dari pendengaran firman Tuhan. Sedangkan orang yang baru bertobat menjadi seorang Kristen, dia belum mendengar apa-apa. Dia hanya bertobat dan menjadi Kristen. Lalu ada banyak yang mengklaim itu bahwa orang itu sudah beriman. Ya. Karena kenapa, Saudara? Iman dan percaya itu adalah dua hal yang berbeda, itu tidak sama. Lalu kebanyakan orang Kristen mengatakan percaya dan beriman itu sama, itu salah. Karena iman dan percaya itu dua hal yang berbeda. Karena di dalam bahasa Alkitab yang asli pun itu dipakai dua kata, yaitu iman itu adalah pistis dan percaya itu adalah pisteuon. Jadi itu dua hal yang berbeda, tidak bisa disamakan. Pistis itu adalah yang melakukan, sedangkan pisteuon itu adalah dia percaya tapi tidak mau melakukan. Jadi hanya sebatas percaya, tetapi untuk melakukan itu masih belum sampai kepada kapasitasnya. Nah, kita coba baca Ibrani pasal 11 ayat 1. Saya rasa ini tidak usah dibuka lah. Ini sudah di kepala semua ini, Ibrani 11 ayat 1. Ya, kalau sudah tidak di kepala ini, aduh, dasar iman kita bagaimana? Ya, Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah,
Nah ini nih. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi saya fokuskan hari ini Bapak Ibu tentang iman saja, pemakaian kata iman. Supaya kita tidak salah kaprah mengartikan iman itu. Dan kita tidak bisa menyamakan antara iman dan percaya. Karena saya sudah mengatakan, itu dua hal yang berbeda. Iman ya iman, percaya ya percaya. Ya, jadi tidak bisa disamakan. Karena fungsi iman dan fungsi percaya itu dua hal yang berbeda. Ya. Karena iman itu adalah alat untuk menyelamatkan kita. Sedangkan percaya itu hanya sebagai hanya sebagai legitimasi bahwa kita seorang Kristen. Percaya kepada Tuhan. Beriman belum tentu. Orang percaya belum tentu beriman, orang beriman dipastikan dia sudah percaya. Nah, jadi ini harus kita membedakan dua hal ini. Karena di dalam Alkitabnya pun pemakaiannya itu berbeda. Nah, mari kita lihat dalam pemakaian kata Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita melihat dalam bahasa Yunani, ada Bapak-bapak teolog di sini dan teman-teman juga yang belajar tentang ini, yaitu dipakai kata pistis. Pistis itu adalah kepercayaan, keyakinan, ajaran, kesetiaan kepada Tuhan. Ya, ingat ya, kesetiaan kepada Tuhan. Jadi tidak ada istilah klaim di sini. Jadi supaya kita bisa memahami ini bahwa iman itu adalah keyakinan, spiritualitas. Jadi kepercayaan kita, keyakinan kita, ajaran kita, kesetiaan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi ini tidak ada pembagian-pembagian 40-50, 60-70 atau ya seperti itu, tidak ada. Sepenuh. Jadi kalau kita mengklaim diri kita seorang yang beriman, maka kepercayaan kita, keyakinan kita, ajaran yang kita dengarkan, kesetiaan kita, itu sepenuhnya kepada Tuhan. Lalu saya coba melihat dalam parsing kata. Di sini Bapak Ibu, dia memakai parsing katanya itu dia pakai normatif. Normatif itu adalah subjek. Jadi iman yang digunakan di sini adalah subjek. Subjek maksudnya di sini adalah yang melakukan aktivitas iman. Jadi kalau berbicara subjek, kalau berbicara yang melakukan aktivitas iman, maka itu bukan orang lain, itu kita. Jadi iman itu dilakukan oleh kita. Nah, nanti kita akan jauh melihat di dalam Yakobus. Nah, jadi dia memakai kata normatif. Jadi berbicara tentang subjek. Ya, subjek itu berbicara tentang yang melakukan aktivitas iman. Kalau berbicara yang melakukan aktivitas iman, maka itu kita. Ya. Oke. Kita masuk ke dalam Yakobus pasal 2 ayat 14 dan 17. Ada di layar Bapak Ibu, saya sudah taruh di situ, ya. Di ayat 14 kita sudah tahu konteks ini ya, tentang iman dan perbuatan. Ya. Iman dan perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Itu perikopnya. Ya. Lalu di ayat 14 dia katakan begini, apakah gunanya saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Nah, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Nah, lihat ya, dapatkah iman itu menyelamatkan? Saya sudah mengatakan dari awal, iman itu bukan alat untuk mengklaim sesuatu kepada Tuhan, tapi untuk menyelamatkan. Apakah iman itu menyelamatkan dia? Lalu 17 dia katakan apa? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sepertinya agak sedikit bertentangan dengan Efesus pasal 2 ayat 8. Karena di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dia mengatakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman.
itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Artinya, keselamatan itu bukan hasil usaha kita, tetapi oleh karena iman kita. Tapi di Yakobus pasal 14 dan 17 ini, sepertinya itu hasil usaha karena perbuatan kita. Nah, nanti kita lihat apakah itu betul adalah hasil usaha, apakah perbuatan itu adalah hasil usaha atau seperti apa. Tapi mari dulu kita coba lihat. Lihat Bapak Ibu. Iman di dalam Ibrani, ya, iman yang kita baca di dalam Ibrani tadi, itu memakai kata pistis. Iman yang dia pakai dalam Yakobus, itu juga memakai kata pistis, tapi ada satu huruf yang berbeda. Pistis yang dia pakai di dalam iman Ibrani itu dia pakai zeta, sedangkan di dalam iman pasal di Yakobus itu dia pakai nu. Tapi artinya sama, pistis. Ya. Artinya sama, pistis. Pengertiannya sama. Cuman pemakaiannya yang berbeda. Kenapa? Karena iman di dalam Yakobus pasal 2 ayat 14 ini dia akusatif. Akusatif maksudnya itu adalah objek. Kalau berbicara objek, maka sesuatu yang dilibatkan dalam aktivitas, ya. Lihat Yakobus membuat ini. Jadi iman di dalam Yakobus pasal 2 ayat 14 itu dia memakai penggunaan akusatif, bukan nominatif. Artinya adalah ada objek yang dilibatkan dalam iman tersebut. Ada objek yang dilibatkan dalam iman tersebut. Objeknya apa? Perbuatan. Ya. Jadi orang tidak bisa mengatakan beriman tanpa perbuatan. Ya, tidak bisa. Ini Yakobus jelas mengatakan. Jadi orang kalau sudah beriman, maka itu harus disusul dengan otomatis. Iman di dalamnya terkandung perbuatan. Ya. Jadi sudah secara otomatis itu bahwa ketika orang beriman, di dalamnya ada perbuatan. Kita tidak bisa mengatakan saya beriman, lalu saya tidak melakukan apa-apa. Iman itu alat keselamatan. Paulus mengatakan kerjakan keselamatanmu. Artinya ada objek yang dilibatkan di dalam iman yang menyelamatkan. Yaitu apa? Perbuatan, melakukan. Nah, kita lihat perbuatan apa nanti yang dia maksudkan di sini. Ya. Lalu sedangkan di dalam ayat 14 yang sama di Yakobus, iman itu adalah pistis yang dia pakai di dalam Ibrani pasal 11. Pistis yang sama. Dan dia juga nominatif dan juga nominatif yang di Yakobus. Hanya satu yang akusatif, yaitu iman yang di kalimat pertama. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian bahwa ada pemakaian iman yang sama dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Yunani dua fungsi yang berbeda. Artinya iman yang pertama adalah subjek, adalah yang melakukan. Iman yang kedua itu adalah objek yang dilibatkan di dalam iman. Jadi iman harus melibatkan sesuatu. Nah, jadi kita coba simpulkan di dalam slide ini. Artinya begini. Ketika kita orang yang beriman, mengatakan kita beriman, mengatakan kita diselamatkan karena iman, maka harus ada keterlibatan, ada objek yang harus kita libatkan di dalam iman itu. Bukan berarti kita mengatakan, oh udah, saya udah selamat, sekali selamat, ya tetap selamat. Nggak bisa. Harus ada objek yang dilibatkan. Tidak boleh seenaknya kita mengatakan, oh saya sudah ditebus Tuhan di kayu salib, lalu udah, cukup. Yang penting saya beriman, saya punya iman, saya percaya kepada Tuhan, cukup. Nggak cukup. Iman itu harus melibatkan sesuatu, yaitu perbuatan.
perbuatan. Nah, iman harus dibuktikan dengan perbuatan. Tadi Ibrani pasal 11 ayat 1 mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Artinya ada pembuktian. Pembuktiannya dengan cara apa? Yaitu perbuatan. Ya. Iman harus dibuktikan dengan perbuatan. Jika tidak, maka konsekuensinya mati. Itu Yakobus yang mengatakan. Artinya mati adalah terpisahnya manusia dengan Allah. Terpisahnya manusia dengan Allah, Allah yang belum kita lihat. Belum kita lihat, tapi kita harapkan. Kita punya pengharapan kepada Allah yang tidak kita lihat, dan kita buktikan dengan perbuatan. Perbuatan maksudnya apa? Ya, perbuatan yang dimaksudkan di situ adalah menginterpretasikan bahwa Allah yang tidak terlihat itu ada untuk menyelamatkan kehidupan setiap orang yang beriman. Jadi perbuatan yang dimaksudkan di sini, Bapak Ibu sekalian, adalah interpretasinya Allah. Interpretasi seperti apa sih? Apa yang sudah pernah dilakukan Allah itu sendiri, itu harus menjadi jati diri kita. Yang sudah dilakukan Allah yang kita percaya 2021 tahun yang lalu, yang sudah Dia lakukan, itu harus kita lakukan. Nah, ini yang dimaksudkan dengan interpretasi Allah. Ketika kita membuktikan iman itu melalui perbuatan kita, maka itu harus menginterpretasikan kepribadian Allah. Jika kita tidak menginterpretasikan kepribadian Allah dalam iman dan perbuatan kita, berarti kita bukan orang beriman. Kita hanya ada di dalam garis percaya. Belum sampai kepada level beriman. Oh, maksudnya gimana sih, Pak? Apa yang tidak kamu suka harus kamu lakukan. Emangnya Yesus suka disalib? Nggak suka, Bapak Ibu. Karena Dia mati bagi orang berdosa. Tapi Dia harus suka itu. Karena untuk apa? Menebus kita, menyucikan kita, membersihkan kita, agar kita kembali pada ciptaan yang semula. Dia nggak suka. Dia itu nggak suka menanggung dosa kita, nggak suka. Karena kenapa? Kita ini manusia berdosa, kita ini ciptaan. Tapi Tuhan melakukan itu. Yesus melakukan itu. Ya, dalam artian bahwa apa yang kita tidak suka kita lakukan, harus kita lakukan. Apa salah satu yang paling tidak kita suka apa coba? Ya, mengampuni orang, Saudara. Itu kan kita nggak suka. Berat. Saya sudah buat eksegesisnya di hari Minggu pagi itu, pengampunan. Kita nggak suka. Kenapa? Jati diri, harga diri. Wah, kalau nanti saya mengampuni dia, minta maaf, saya duluan minta maaf sama dia, ini menjatuhkan harga diri saya. Kita kan nggak suka itu. Lalu bagaimana cara kita membuktikan iman kita? Bagaimana? Coba. Kalau kita hal yang seberat, mungkin itu level paling berat kali ya, mengampuni itu. Karena itu sampai berulang-ulang kali itu disinggung di dalam Alkitab. Mengampuni, 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 mengampuni. Mungkin itu level paling tinggi kali. Mengampuni itu. Sehingga kita tidak mampu. Lalu bagaimana kita menginterpretasikan kepribadian Allah kalau kita tidak mampu melakukan apa yang kita tidak sukai? Selama ini kan kita menganggap iman itu hal yang kita suka. No. Iman itu adalah hal yang tidak pernah kita suka. Ya. Hal yang tidak pernah kita suka. Jadi Bapak Ibu sekalian, iman ini sungguh benar-benar harus menghantam kehidupan kita.
kita nggak bisa menghindar. Kita nggak bisa menghindar. Semua orang bisa melayani. Semua orang bisa fasih berbicara. Semua orang bisa diberikan kepercayaan. Tapi beriman, itu pilihan. Kalau kita memilih beriman, berarti kita memilih menginterpretasikan kepribadian Allah. Kalau kita tidak bisa memilih itu, berarti kita salah memilih siapa Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu, iman itu bukan simsalabim. Jadi Kristen langsung masuk surga. Itu simsalabim namanya. Itu simsalabim namanya. Tetapi kita jadi Kristen, itu pilihan. Kalau sudah memilih, harus beriman. Kalau sudah beriman, kita harus percaya, kita harus beriman kepada siapa yang menyelamatkan. Karena hanya satu pintu, hanya satu jalan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yaitu Yesus Kristus. Selama belum mati, interpretasikan Allah dalam hidup kita. Interpretasikan. Interpretasikan Allah dalam hidup kita. Dalam kondisi apapun. Dalam realita apapun. Harus menginterpretasikan Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita beriman. Mari kita menjadi orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Ya. Terakhir, saya akan mempersembahkan lagu hiburan buat Bapak Ibu. Supaya ini menghibur kita semua. Dan setelah ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan sekian firman Tuhan pada malam hari. Oke, ini dia. Mungkin ini sudah pernah kita dengar ya, tapi kita akan dengarkan lagi. Sabtu kamu kemana? Gereja. Kutanya hari Minggu kamu kemana? Gereja. Tiap minggu kamu pergi ke gereja, tapi mengapa hidupmu nggak berbeda? Tiap minggu kamu pergi ke gereja, tapi hati dan mulutmu nggak dijaga. Kutanya hari Senin kamu kemana? Kebaktian. Kutanya hari Selasa kamu kemana? Kebaktian. Hampir tiap hari kamu kebaktian, tapi mengapa nilaimu berantakan? Hampir tiap hari kamu kebaktian, tapi mengapa prestasimu pas-pasan? Kutanya Rabu, Kamis, Jumat kemana? Persekutuan. Kutanya Rabu, Kamis, Jumat kemana? Persekutuan. Tiap hari kamu pergi persekutuan, tapi bisnis tipu kiri kanan. Tiap hari kamu pergi persekutuan, tapi korupsi kolusi terus jalan. Jadilah anak Tuhan yang bisa jadi teladan. Jangan cuma rajin kebaktian, jangan cuma rajin persekutuan, tapi lebih penting melakukan firman agar nama Tuhan dipermuliakan. La 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 la. Hari ya kebaktiannya Sabtu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu lagi. Kutanya hari ini kamu kemana? Kutanya hari ini kamu kemana? Jangan sampai kamu rajin pelayanan, tapi tugas kewajiban berantakan. Jangan sampai kamu rajin pelayanan, tapi keluargamu awut-awutan. Jangan sampai kamu rajin pelayanan hanya untuk cari gebetan. Jangan sampai kamu rajin pelayanan karena amplop persembahan.
Tuhan memberkati kita semua.